kita tidak akan pernah keluar dari kemiskinan, kata istrinya suatu malam dengan suara getir. Daganganmu tak akan laku banyak kalau nasibmu masih begini, katanya pelan. Pesugihan? Bisiknya hampir tak terdengar. Malam Jumat Kliwon akhirnya tiba. Dengan hati berdebar, setiap hari daun pisangmu akan laku keras, uang akan datang tanpa henti. Tapi Dharma mengangkat kepala perlahan. Kau harus memberi kami sesuatu sebagai balasan. Apa itu? Tanya Dharma dengan suara bergetar. Makhluk itu tersenyum mengerikan. Yang paling kau sayangi. Saatnya tiba. Sekarang giliran untuk penuhi janji. Di sebuah kampung sunyi di pinggiran hutan, hiduplah seorang penjual daun pisang bernama Dharma. Setiap hari, sejak subuh buta, ia memanggul ikatan daun pisang dari kebun milik orang lain, lalu berjalan kaki berkilometer menuju pasar. Tubuhnya kurus, kulitnya legam terbakar matahari, dan hidupnya tak pernah benar-benar berubah. Selalu kekurangan. Istrinya sering mengeluh. Anaknya kerap sakit karena kurang makan. Hutang menumpuk di warung tetangga. Dan setiap malam, Dharma hanya bisa menatap langit-langit rumah bambunya yang reyot, sambil menarik napas panjang. Kalau begini terus, kita tidak akan pernah keluar dari kemiskinan, kata istrinya suatu malam dengan suara getir. Kata-kata itu menancap dalam di kepala Dharma. Suatu hari, saat menjajakan daun pisang di pasar yang hampir sepi, seorang lelaki tua berpakaian serba hitam menghampirinya. Wajahnya keriput, matanya tajam seperti menembus jiwa. Daganganmu tak akan laku banyak kalau nasibmu masih begini, katanya pelan. Dharma terkejut. Maksudnya, Pak? Orang tua itu tersenyum tipis. Kau butuh jalan cepat, tapi tidak semua orang berani menempuhnya. Dharma menelan ludah. Ia tahu kemana arah pembicaraan itu. Pesugihan? Bisiknya hampir tak terdengar. Orang tua itu mengangguk pelan. Di dalam hutan sebelah barat kampungmu, ada tempat yang tidak semua orang bisa lihat. Kalau kau datang pada malam Jumat Kliwon, mungkin kau akan menemukan apa yang kau cari. Sebelum Dharma sempat bertanya lebih jauh, lelaki itu menghilang begitu saja di antara kerumunan pasar. Sejak saat itu,
pikiran Dharma tidak pernah tenang. Malam Jumat Kliwon akhirnya tiba. Dengan hati berdebar, Dharma berjalan menuju hutan yang selama ini selalu ia hindari. Hutan itu terkenal angker. Banyak cerita orang hilang, suara aneh, bahkan penampakan makhluk tak kasat mata. Namun malam itu, rasa putus asa mengalahkan rasa takut. Angin dingin berhembus kencang saat ia memasuki hutan. Suara jangkrik tiba-tiba berhenti. Suasana menjadi sunyi. Terlalu sunyi. Langkahnya terhenti ketika ia melihat sebuah jalan kecil yang sebelumnya tidak pernah ada. Jalan itu seperti mengundangnya masuk. Dharma ragu, tapi ia tetap melangkah. Semakin jauh ia masuk. Kabut mulai turun. Pohon-pohon terlihat seperti makhluk hidup yang mengawasi. Tiba-tiba, di tengah kabut itu, muncul sebuah bangunan tua. Seperti rumah, tapi bukan rumah biasa. Pintunya terbuka perlahan dengan sendirinya. Masuklah. Terdengar suara berat dari dalam. Dharma gemetar, namun ia melangkah masuk. Di dalam, suasana gelap dengan cahaya redup dari lilin-lilin hitam. Di tengah ruangan, duduk sosok tinggi besar dengan wajah yang tidak sepenuhnya manusia. Matanya merah menyala. Apa yang kau cari, manusia? Suara itu bergema. Dharma berlutut. Tubuhnya bergetar. Aku ingin kaya. Aku ingin keluar dari kemiskinan. Makhluk itu tertawa pelan. Suaranya membuat bulu kuduk berdiri. Semua orang datang ke sini dengan keinginan yang sama. Tapi tidak semua siap dengan harga yang harus dibayar. Dharma menunduk. Apapun akan kulakukan. Makhluk itu mendekat. Nafasnya dingin seperti angin kuburan. Setiap hari, daun pisangmu akan laku keras. Uang akan datang tanpa henti. Tapi Dharma mengangkat kepala perlahan. Kau harus memberi kami sesuatu sebagai balasan. Apa itu? Tanya Dharma dengan suara bergetar. Makhluk itu tersenyum mengerikan. Yang paling kau sayangi. Dharma terdiam. Wajah istrinya, anaknya, terlintas di pikirannya. Tidak bisa yang lain. Makhluk itu mengeleng. Tidak. Perjanjian tidak bisa ditawar. Dharma menutup mata. Air matanya jatuh. Tapi bayangan kemiskinan, hinaan, dan penderitaan keluarganya membuat hatinya goyah. Akhirnya, dengan suara lemah, ia berkata, "Baik." Makhluk itu tertawa keras. Perjanjian telah dibuat. Sejak malam itu, hidup Dharma berubah drastis. Daun pisangnya selalu habis terjual. Bahkan sebelum ia membuka lapak, orang-orang sudah mengantri. Uang datang tanpa henti. Ia bisa membeli rumah,
pakaian, bahkan membantu orang lain. Namun, keanehan mulai terjadi. Anaknya yang dulu ceria mulai sering sakit. Badannya semakin kurus. Matanya cekung. Dokter tidak bisa menemukan penyakitnya. Setiap malam, Dharma mendengar suara langkah kecil di dalam rumah. Padahal anaknya sedang terbaring lemah. Suatu malam, ia terbangun karena mendengar suara anaknya tertawa di luar kamar. Padahal anaknya sedang tidur di sebelah istrinya. Dharma memberanikan diri keluar. Di ruang tengah, ia melihat sosok anaknya berdiri membelakangi. "Nat," panggilnya pelan. Sosok itu perlahan menoleh. Wajahnya bukan wajah anaknya lagi. Matanya hitam kosong. Senyumnya lebar tidak wajar. "Bapak sudah janji." Suara itu bukan suara manusia. Dharma mundur ketakutan. Tiba-tiba, dari kamar, terdengar teriakan istrinya. Dharma berlari masuk. Anaknya sudah tidak bernafas. Tubuhnya dingin. Sejak saat itu, hidup Dharma berubah menjadi mimpi buruk. Uang masih terus datang. Dagangannya tetap laris. Tapi setiap malam, ia selalu melihat sosok anaknya berdiri di sudut rumah, menatapnya tanpa bicara. Istrinya menjadi gila karena kehilangan anak mereka, dan Dharma tidak bisa melarikan diri. Setiap kali ia mencoba berhenti, uang itu tetap datang, bahkan lebih banyak. Namun bersamaan dengan itu, gangguan semakin parah. Bayangan, suara, dan sosok-sosok aneh terus menghantui. Hingga suatu malam, Dharma kembali dipanggil ke hutan. Ia tidak bisa menolak. Saat ia sampai di tempat itu, makhluk yang sama sudah menunggunya. Perjanjian belum selesai, katanya. Dharma gemetar. "Apalagi yang kalian inginkan?" Makhluk itu tersenyum. "Sekarang giliranmu." Teriakan Dharma menggema di dalam hutan, namun tak ada yang mendengar. Sejak malam itu, Dharma menghilang. Orang-orang hanya tahu bahwa rumahnya kosong, penuh dengan uang yang berserakan, tapi berbau busuk. Dan di pasar, kadang-kadang saat subuh, ada yang melihat seorang pria membawa daun pisang, berjalan pelan, dengan mata kosong dan senyum yang tidak manusiawi.